Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, geng? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Dan semoga puasa kalian masih tetap lancar sampai hari ini. Oke, kembali lagi di channel kita, di channel Fik Horror. Tapi di kesempatan kali ini kita nggak explore dulu ya, karena memang cuaca dan kondisi. Tapi tenang, karena di kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata satu keluarga yang dimana keluarga ini mendapatkan teror dari tanah kuburan. Bagaimana kisahnya? Tetap di Fik Horror. Pada tahun 1985 tinggallah sepasang suami istri, guys, yang dikaruniai oleh satu orang anak perempuan di sebuah desa. Dan akhirnya setelah sekian lama mereka menetap, mereka berkeinginan untuk merubah nasib. Pindahlah mereka ke suatu kota yang dimana kota tersebut lumayan kota gede lah ya gitu. Infrastrukturnya oke, ekonominya juga bagus. Nah, si bapak dan si ibu ini akhirnya membeli sebidang tanah di kota tersebut tanpa mengetahui ataupun tanpa ingin tahu dulu adat ataupun kebiasaan daerah tersebut ketika membeli sebidang tanah ataupun rumah. Kan setiap daerah itu suka ada kayak ciri khasnya, geng, kayak kita saat beli ini ada syukurannya lah. Nah itu loh, jadi kayak ya udahlah, kan udah saya beli ini, kita bikin aja gitu. Nah, singkat cerita, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pada tahun 1090-an lahirlah si anak yang kedua, laki-laki. Nah, di saat si anak kedua ini lahir, dimulailah ekonomi dan keadaan keluarga pun membaik dan menanjak, bahkan melonjak tinggi dengan waktu yang begitu singkat. Boleh dibilang si anak kedua ini pembawa keberuntungan dan juga nanti ada sebabnya. Itu loh, kalian dengerin aja sampai selesai ya. Nah, singkat cerita, makin gede lah tuh si anak kedua, makin gede. Nah, kalau si anak yang kedua ini agak berbeda anaknya. Jadi dia itu kayak sensitif. Jadi dari kecil dia itu udah bisa berkomunikasi, bahkan tahu banget dia sosok apa aja sih yang ada di rumah dia. Nah, tanpa ngasih tahu ke si bapak ataupun si ibu ya, karena anak kecil gimana sih itu kan, yang dia lihat ya lihat aja kayak gitu. Nah, akhirnya setelah si anak kedua ini gede gitu kan, disekolahkanlah di luar kota, lebih tepatnya di sebuah pesantren lah sama si bapak dan si ibu ini. Nah, di sana si anak yang kedua ini mengasah kemampuannya, mengasah kepintarannya gitu kan, belajar dengan giat tanpa memberitahu si bapak dan si ibu ini ada apa aja gitu di rumahnya. Nah, hari berganti hari seperti biasa, tahun berganti tahun, lahirlah si anak yang ketiga, laki-laki. Nah, pas lahir si anak yang ketiga ini berbarengan dengan dimulainya usaha si bapak yang baru. Dengan ada satu partner lah kayak gitu, bareng dengan partnernya memulai usaha gitu, membuka usaha, dan alhamdulillah usahanya ini lancar, bahkan maju lah gitu. Pada satu waktu ketika orang kan makin sibuk, makin ramai kerjaan, makin banyak kayak orderan, itu kan hawanya kayak capek ya, geng, mungkin kayak lelah kayak gitu, pasti ada lepas kontrolnya gitu. Nah, pas ketika si partnernya bapak ini mungkin kayak lebih lagi laporan gitu, nah tanpa disadari si bapak itu melontarkan satu kata yang membuat si partner ini sakit hati gitu. Nah, setelah selesai meeting bar gitu kan, pulang ke rumah masing-masing, besoknya seperti biasa kayak nggak terjadi apa-apa aja gitu ya, masih bertanya kepada partnernya, si bapak masih menjalankan usahanya tanpa si bapak tahu si partnernya ini masih menyimpan dendam dan ingin membalas apa yang udah si bapak ini katakan kemarin. Akhirnya dia itu pergi ke satu orang pinter lah kayak gitu, dengan alasan ingin membuat si bapak dan keluarga ini jatuh, bahkan sampai 7 turunan, saking sakit hatinya banget.
Nah makanya buat kalian hati-hati gengs, ketika kita berbicara, ketika kita lagi marah, kita memang kayak biasa aja gitu dengan orang lain, tapi kita nggak pernah tahu reaksi apa yang diterima oleh orang lain ketika kita menyakiti dia. Bisa aja kalau misalkan udah gelap mata, dia langsung mencelakai kita di tempat. Bisa juga dia lebih ke secara halus, kan nggak tahu. Makanya hati-hati ya guys. Nah singkat cerita, setelah pulang dari orang pintar tersebut, si bapak seperti biasa kembali bekerja seperti hari-hari sebelumnya gitu. Nah tanpa disadari si bapak, pulanglah si anak yang kedua ini gitu kan. Jadi dia tuh pulang kayak nggak ngasih tahu dulu loh, langsung pulang aja kayak gitu kan. Nah setelah sampai di rumah, dia kayak ngerasain kok di rumah ada yang beda gitu. Dia ngeliat sosok-sosok aneh, dan di depan pagar rumahnya itu kayak udah ada orang penjaga gitu kan. Terus dia itu kayak sosok-sosok yang mengerikan lah, kayak yang ada taring. Dan menurut keterangan si anak yang kedua ini, dia tuh ngeliat rumah tuh kayak yang apa ya, serem banget lah. Lamun cek Sundana musuh. Padahal rumah itu kan banyak lampu gitu, banyak lampunya, banyak orang, tapi kelihatannya sungguh banget gitu. Tanpa memberitahu si bapak dan si ibu, karena mungkin menurut anak yang kedua ini, buat apa juga saya ngasih tahu gitu kan, kayak dianggap angin lewat gitu kan. Nah hari-hari berikutnya mulailah terjadi di situ keanehan. Pertama dari si ibu ini mulai sakit-sakitan, terus si bapaknya juga jadi lebih kayak sering marah-marah gitu. Nah disitulah usaha pun mulai turun. Bahkan turunnya itu bukan kayak proses kayak kita kan, misalkan kita mau bangkrut tuh kan masih bisa menyelamatkan aset kita ataupun gimana. Enggak, dengan kebangkrutan si bapak ini bener-bener dalam waktu singkat, dan disebut jatuh langsung jatuh. Ada aja gitu alasannya, kayak ditipu partner, uangnya dibawa kabur gitu kan, kendaraan inventarisnya dijual sama orang. Seperti itulah, berbagai macam masalah dalam waktu yang singkat. Nah akhirnya karena mungkin si bapak ini gelap mata, menganggap bahwa si anak yang kedua ini pembawa sial, tanpa tahu dia pertama kali usahanya menanjak itu pas punya si anak yang kedua ini. Nah akhirnya di situ jadi kasih sayangnya itu kayak bener-bener terbagi banget lah kayak gitu. Akhirnya dipandang sebelah mata juga kan si anak yang kedua ini, kayak dianggapnya yang ngabisin duit lah apa inilah kayak gitu loh. Ngerti kan maksudnya kayak gitu. Nah singkat cerita, pada suatu waktu si bapak ini menikah lagi tanpa sepengetahuan si ibu. Dari situ kan mulai tuh kayak berantem, jarang pulang kayak gitu tuh, kayak udah mulai sering banget gitu setiap harinya antara di keluarga ini gitu kan, antara si bapak dan si ibu. Nah pada satu malam ada tuh teman si ibu yang ngelihat si bapak ini lagi di rumahnya istri barunya gitu loh. Nah akhirnya si temannya si ibu ini ngadulah ke si ibu gitu. Nah begitu ngadu seperti itu, si bapak pulang lah, dan terjadilah ya maaf, berantem lah, pertengkaran seperti itu yang disaksikan oleh si anak yang kedua ini. Kayak singkat cerita kayak udahlah, yang sudah terjadi udah gitu kan, tanpa si bapak ataupun si ibu ini tahu kenapa sih sampai keluarga saya kayak gini gitu. Nah akhirnya si ibu ini berinisiatif untuk menanyakan ke orang pintar. Ya mungkin kayak si ibu ini punya kenalan gitu kan, yang biasanya emang sering nyembuhin orang ataupun sering ngebantu orang. Ditanyalah sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah datanglah si ibu ini ke rumah orang pintar tersebut, dan dikasih tahu bahwa di rumah itu memang sudah hawanya itu udah panas banget gitu kan. Kalau bisa si ibu ini pindah dari tempat tersebut, jangan dipertahankan gitu kalau memang keadaannya ingin membaik. Dalam keadaan galau ataupun bingung, dalam keadaan pikiran carut marut, pulanglah si ibu ke rumahnya. Nah setelah ganti tahun, lahirlah si anak yang keempat dalam keadaan ekonomi yang dibilang ya di bawah standar lah gitu. Nah setelah lahir si anak yang keempat ini, ekonomi si bapak pun mulai membaik dalam keadaan yang lama.
Cuman seperti yang sudah ketika ekonomi sudah mulai menanjak, itu pasti langsung jatuh lagi. Tanpa tahu sebabnya dan kenapa gitu. Bisa kayak gini terus berulang-ulang sampai mau anak yang keempat gitu. Nah, setelah kalau si ibu ini kan kayak udah tahu gitu kan harus ninggalin rumah. Cuman kan kayak lebih sayang gitu. Kita kan di sini udah lama gitu kan, udah dari ngebangun dari nol gitu, masa mau ditinggalin gitu aja guys. Jadi kan kayak si ibunya ini sayang banget gitu, nggak ngasih tahu dulu ke suaminya ini, bahkan anak-anaknya pun nggak tahu gitu, kecuali si anak yang kedua yang emang begitu. Setelah si bapak ini berpikiran bahwa si anak yang kedua inilah yang membawa sial, dia itu kayak lebih ngejauh gitu, kayak nggak begitu deket dengan bapaknya gitu, ataupun sama ibunya atau sama anak-anak yang lain gitu, sebenarnya menyendiri aja kayak gitu. Nah, singkat cerita, setelah si anak yang keempat ini lumayan gede gitu kan, udah agak gede gitulah, udah bertumbuh. Nah, si anak yang kedua ini pulanglah ke gurunya yang dulu di pesantrennya itu loh. Dia itu kayak lebih pengen belajar yang lebih dalam lagi supaya kemampuan yang dia punya bisa membantu keluarganya dan memberitahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, temannya si ibu ini pun yang orang bisa itu nggak ngasih tahu loh kenapa sampai keadaan keluarga kami seperti ini gitu. Jadi kayak masih samar-samar lah. Nah, akhirnya si anak yang kedua ini di satu malam kayak mimpi gitu. Dia itu kayak dikasih tahu sama orang bahwa di rumah kalian itu udah ditaburin tanah kuburan. Dan tanah kuburannya itu diambil dari makam perempuan yang masih perawan dan meninggal di malam Selasa Kliwon. Yang dimana menurut mistis itu hal yang sulit lah. Ya mungkin kalau Allah berkehendak pasti, tapi dalam hal sebab menurut mistis gitu kan, tanah yang seperti itu susah banget diambil sampai si perjanjian ini selesai. Nah, di situ dia diterangin bahwa di perjanjiannya itu si orang pengirim tanah ini mengorbankan keluarganya demi menghancurkan keluarga kamu sampai dengan 7 turunan. Tuh, akhirnya si anak yang kedua ini kayak kaget begitu bangun kan. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, bener nggak gitu. Tapi dia ingin memberitahu si bapak ini kayak takut gitu, karena dia kan udah kayak ke manage bahwa ya kayak gimana sih ya kalau anak yang emang disepelekan. Kalian ngerasain gak sih kayak kalau ada anak nih dibedain gitu sama anak-anak yang lain, pasti kan kayak rasanya itu beda lah. Akhirnya pulanglah si anak yang kedua ini. Dia ngasih tahu nih ke ibunya, bu gini seperti yang tadi di mimpinya itu loh. Nah, akhirnya si ibu ini cepet-cepet lah tuh ke rumahnya temennya itu yang orang pintar. Nah, akhirnya di situ emang bener gitu, apa yang dilihat ataupun apa yang didengar dari si anak yang kedua ini tepat banget. Nah, akhirnya di situ temennya si ibu ini memberi saran untuk menumbali, ataupun kalau bahasanya gimana ya, jadi lebih menahan lah, ngasih pagar gitu, jadi biar gak terlalu ngeri juga gitu kan, gak terlalu cepet juga diambilnya gitu, dengan beberapa syarat ataupun beberapa cara gitu. Nah, singkat cerita dimulailah penumbalan itu. Nah, si ibu ini udah mulai kayak agak mending nih, jadi serangan ataupun yang aneh-aneh di rumahnya ini kayak udah agak berkurang sedikit demi sedikit gitu. Yang padahal ketika kita menumbali tanah kuburan itu, maka disitulah perlawanan pun makin menjadi-jadi. Beberapa hari tenang, 1 minggu lebih rusuh lagi. Jadi kayak gitu, lebih berani lah kayak makhluk asalnya itu mengganggu. Nah, dalam satu waktu pernah si ibu ini terkena penyakit, gengs. Jadi si penyakitnya itu ya maaf, jadi seperti ular gitu kan. Dan bertahun-tahun sudah berobat ke dokter, berobat ke orang pintar, itu nggak pernah sembuh. Masih aja seperti itu. Nah, si bapak pun sama. Jadi setiap kali ada permasalahan atau apapun itu ya
memicu pertengkaran gitu loh. Jadi kayak udah panas banget lah situasi di rumah itu gitu. Nah singkat cerita si anak yang kedua ini sudah makin gede tuh, makin dewasa. Jadi si orang tuanya ini tuh kayak udah lah, si anak yang kedua kan udah dewasa gitu, jadi nggak usah diatur-atur lagi. Disitulah mulai sedikit demi sedikit terkuak dan memberitahu ke si bapak kenapa sebabnya dari pertama kita usaha itu jatuh lagi. Nah karena si bapak ini kan orangnya nggak percaya guys sama hal-hal yang mistis gitu, jadi kayak masa sih kayak gitu. Akhirnya ya susah gitu, dia udah diomongin harus ini, apalagi begitu ngedenger kayak kamu harus pindah dari tempat itu, kalau nggak pindah ya begitu lama lah cobaannya gitu, pasti bakal berulang lagi yang terjadi sampai ke 7 turunannya itu yang diambil. Jadi kata diambil ini ada makna gengs, diambil nyawanya langsung atau enggak diambil semua yang dia punya sampai diambil ke titik terendah, jadi sampai nggak punya apa-apa, dan intinya dibikin sengsara lah kayak gitu dalam hidup. Nah akhirnya dalam suatu malam ketika si bapak ini kayak menemukan lagi jalan usahanya gitu kan. Nah tiba-tiba di perjalanan saat si bapak ini mau ke tempat usaha barunya, si bapak ini mendapatkan serangan. Jadi kayak stroke tiba-tiba gitu, jadi nggak bisa apa-apa di jalan itu. Nah ini dibawalah pulang tuh si bapak ini ke rumahnya, dianterin oleh orang-orang yang menemukan beliau di lokasi tersebut gitu. Pas dibawa ke rumah ya seperti biasa, pasti di saat ada hal yang aneh, di saat ada kejadian di keluarga tersebut yang disalahkan ya si anak itu tuh loh. Jadi si anak kedua ini bener-bener kayak membawa keberuntungan, tapi dibilangnya malah kayak membuat sial gitu, tanpa si bapak ini tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Jadi dia itu orangnya kayak keras, nggak mau dengerin penjelasan dulu gitu, main langsung kayak wah lu ya gini nih, nah gitu loh. Nah akhirnya singkat cerita sembuhlah si bapak dari sakit yang pertama. Nah pas si bapak sembuh dari sakit yang pertama, mulailah di situ ada sedikit perubahan. Jadi kayak lebih baik lah, jadi lebih rajin ibadahnya. Terus kalau ngomong pun kayak lebih sopan, lebih tenang gitu. Nah akhirnya kayak gini lah, kayak mungkin orang udah tahu, oh saya udah mau nggak ada nih, ataupun oh saya udah mau ditinggalin nih, atau oh saya mau pergi nih. Itu kan udah mulai kerasa kan, kayak jadi saya sebelum saya pergi dari dunia saya harus melakukan hal yang baik gitu. Jadi kayak udah tahu, dan itu cuman bertahan 7 bulan tuh guys. Nah di dalam perbaikan diri si bapak ini datanglah kabar buruk lagi. Adiknya si ibu ataupun adik bungsunya si ibu ini mengalami satu ya sama dengan yang dialami sama bapak. Di saat dia karirnya lagi meninggi, disitulah mulai diambil gitu guys. Akhirnya si adiknya si ibu ini mengalami apa yang dialami oleh si bapak. Singkat cerita dibawalah tuh si adiknya si ibu ini ke rumahnya si bapak, dikumpul lah gitu. Dan ketika dalam masa penyembuhan adiknya si ibu ini, lagi-lagi kabar duka menghampiri si ibu guys, yaitu si bapaknya meninggal. Nah akhirnya membuat satu keluarga terpukul lah. Jadi kayak ketika kalau menurut si anak yang kedua ini gini, ya Allah kenapa sih ketika saya itu kayak udah bener-bener punya orang tua, bener-bener disayangin, kok tiba-tiba diambil kayak gitu. Nah akhirnya kan membuat mental keluarga ini jadi down banget gitu kan. Baru aja mau bangkit lagi tiba-tiba harus diambil, akhirnya kan down. Cuman saya salut sih ke si ibunya ini bisa mendampingi anak-anaknya, bahkan masih bisa sampai sekarang ya masih ada si ibunya menyayangi anak-anaknya dan melindungi anak-anaknya. Nah setelah si bapak ini meninggal, tepat 100 harinya si bapak meninggal, adanya si ibu pun menyusul. Coba bayangin nih gengs, misalkan kamu ada di posisinya si ibu, 100 hari memperingati wafatnya suaminya, tiba-tiba adik dia satu-satunya harus menyusul.
betapa kuatnya si ibu menghadapi hidup, terutama kayak nggak gentar gitu, sabar aja jalanin. Nah, singkat cerita, setelah kematian adiknya si ibu ini, sudah mulai terisilah dari 7 itu. Berarti kan 2 tinggal 5. Berarti kan kalau dihitung 7 itu kan si bapak, si ibu, si anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan adiknya sih. Itulah kalau dihitung 7 turunan ataupun 7 kuburan yang udah disiapkan itu. Nah, singkat cerita, menikahlah si anak yang pertama ini dengan ya mungkin salah satu orang yang agak bisa gitu. Nah, si suaminya anak yang pertama ini nggak pernah mau kayak datang ke rumahnya itu, karena mungkin dia udah tahu gitu apa yang terjadi gitu. Nah, akhirnya dengan inisiatif si anak yang kedua ini, ngobrol lah tuh mereka kayak harus gimana sih gini kan, karena emang nggak ada solusi lagi kecuali memang harus ditinggalkan gitu. Nah, singkat cerita, setelah semuanya berjalan dengan baik dan memang sudah nggak ada lagi hal yang aneh, disitulah mulai muncul lagi berita duka lagi. Suaminya si anak pertama ini meninggal kecelakaan, dan kecelakaannya itu setelah keluar dari rumah, jadi kayak belum lama gitu, kayak gitu loh, belum jauh lah dari rumah mau berangkat kerja tiba-tiba kecelakaan. Nah, akhirnya setelah kejadian itu tambah down lah minta keluarga, dan sempat di situ berdiskusi gimana sih baiknya, apa kita harus pergi aja dari rumah ini. Tapi kan dalam keadaan kondisi yang dibilang masih belum baik itu kan, untuk meninggalkan satu rumah kan susah banget gengs, jadi kayak harus bener-bener mateng banget persiapannya. Nah dan tiba-tiba di saat si anak yang kedua ini sudah mulai berumur ya sekitar 24 atau bahkan 25, dia datang ke suatu daerah yang dimana daerah itu terkenal dengan orang-orang pintar. Nah, akhirnya di situ diceritakanlah dari awal yang terjadi. Nah, ini guys, ini dari awal terjadi kenapa bisa sampai kejadian seperti itu. Jadi, awal mulanya itu ketika si ibu membangun suatu bangunan di tempat yang tadi dibeli sama si ibu tanpa melakukan ritual ataupun tradisi seperti yang biasa dilakukan di lokasi tersebut, itu ada yang merasa terganggu. Jadi kayak kita bikin rumah, kita bikin bangunan di atas rumah orang kayak gitu loh, tanpa kita permisi dulu. Akhirnya yang di situ kan merasa terganggu. Nah, akhirnya ya diganggu lah kayak gitu, sampai satu keluarga itu merasakan hal-hal yang aneh dan kejadian-kejadian aneh, bahkan yang mengakibatkan kematian. Itu dari faktor tanah yang pertama. Nah, setelah bercerita si orang pintar itu ke si anak yang kedua nih, dia mulai ngasih tahu kenapa usahanya bisa sampai jatuh kayak gitu. Diceritakan lagi yang ngasih ataupun yang menabur tanah kuburan di lokasi ataupun tempat kamu ini si ini gitu kan, tapi nggak menyebutkan sosoknya ini, dia cuma menyebutkan inisial. Dan ternyata betul dengan apa yang terjadi di waktu itu, waktu si anak yang kedua ini masih kayak belum terlalu gede lah, jadi inisialnya ini sama dengan partnernya si bapak gitu. Dan ketika si partnernya ini ingin mencelakai keluarga si bapak, dia pun mengorbankan keluarganya. Jadi kayak timbal balik gitu, nggak apa-apa diambil keluarga saya, yang penting keluarga itu hancur. Itu guys, itu yang namanya kayak sakit hati. Itu kalau orang udah sakit hati bener-bener buta, jadi nggak ngelihat dulu mau itu keluarga saya, mau itu siapa, yang penting dia mati. Bener-bener setan tuh udah mau menguasai pikirannya banget. Nah, terus faktor yang ketiga, kenapa sampai harus diambil hampir semua gitu kan. Di situ diceritakan oleh orang pintar tersebut bahwa memang di depan rumahnya itu secara gaib ya sudah disiapkan 7 makam untuk keluarga mereka. Dan sekarang kan yang terisi 3 laki-laki semua. Nah, akhirnya si anak yang kedua ini mulai meluruskan gitu loh yang terjadi dari awal itu ke keluarganya, dan akhirnya keluarganya pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi dari awal mereka tinggal di rumah tersebut. Dan setelah si anak yang kedua ini menceritakan semua yang dia lihat ataupun yang dia dapatkan secara gaib dari awal mula mereka tinggal di rumah tersebut, keluarga bisa menerima lah. Dan pada tahun 2014-2015
si ibu dan keluarga meninggalkan rumah tersebut, dan sampai sekarang rumah tersebut masih ada, guys. Nah, dan keluarga si ibu ini pun alhamdulillah sampai setelah pindah dari tempat tersebut sehat dan tumbuh di daerah lain gitu loh, setelah meninggalkan tempat tersebut. Dan memang gini ya guys, kalau udah berurusan dengan tanah kuburan, ini setahu saya loh, kalau memang satu lokasi itu sudah berurusan dengan tanah kuburan ataupun yang lebih tepatnya tanah kesialan kayak gitu ya, karena memang kesialan ataupun rezeki seseorang kan Allah sudah atur, cuman ada sebab gitu loh, kayak gitu. Itu udah susah banget mau kayak gimana pun kita, apalagi dengan satu perjanjian yang melibatkan nyawa orang gitu, kayak nyawa keluarga. Nggak apa-apa misalkan kamu saya ambil, tapi keluarga dari kamu ini harus ada yang saya ambil menurut kayak gitu. Karena emang sudah disepakati ya terjadilah. Jadi sebelum si makam yang secara gaib sudah disiapkan sejumlah 7 ini, sebelum terisi semua ya akan terjadi terus seperti itu, terulang sampai semua terisi, dan baru bisa putuslah perjanjian itu selesai. Dalam artinya kan ada peribahasa tuh, diam itu adalah emas. Jadi maksudnya itu kayak ya udahlah kita diem gitu, jangan banyak ngomong, kita cukup ngomong yang perlu dan jangan diucapkan yang tidak perlu gitu. Jadi untuk saling menghargai dan tidak ada hati yang tersakiti. Oke guys, itu dia cerita tentang rumahku adalah kuburan keluargaku. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga agar channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi buat kalian yang berpuasa nih, semangat dalam berpuasanya, sehat selalu dan semoga lancar semua usahanya. Sekian dari Pik Horor, sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.